hari ini saya akan memperagakan salah satu pemeriksaan obstetri, yaitu pemeriksaan ibu hamil, yaitu salah satu pemeriksaan yang harus kita lakukan. Seperti yang kita lakukan pada setiap kunjungan ibu hamil, kita selalu melakukan pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingginya fundus uteri, kemudian bisa memperkirakan berapa usia kehamilan daripada hamil itu sendiri. Kemudian juga untuk mengetahui posisi daripada janin itu sendiri, mengetahui apakah sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Kemudian pada kesempatan ini, di samping saya akan memperagakan pemeriksaan palpasi ibu hamil, nanti akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan denyut jantung janin. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemeriksaan ibu hamil, maka kita harus mempersiapkan alat dulu. Alat-alat yang kita perlukan adalah bantal, kemudian selimut, kemudian funandoskop untuk mendengarkan denyut jantung janin. Baiklah, saya akan mulai untuk pemeriksaan. Di dalam melakukan pemeriksaan pasien, maka kita selalu harus melakukan atau kita harus menyapa pasien, mengucapkan salam kepada pasien. Kemudian di samping itu juga kita harus memperkenalkan diri. Kemudian kita mencocokkan identitas pasiennya itu sendiri supaya tidak nanti pada penulisan pada status pasien, pada medical recordnya supaya tepat. Kemudian di samping itu sebelum pemeriksaan dilakukan, maka kita memberikan penjelasan tujuan daripada pemeriksaan supaya pasien itu mengerti apa tujuan kita melakukan pemeriksaan. Selamat pagi Bu, namanya siapa Ibu? Oh iya, saya dokter yang bertugas di poliklinik. Saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan ibu supaya dengan tujuan adalah supaya saya tahu, supaya ibu juga tahu apakah perkembangan janin ibu normal atau tidak, kemudian juga untuk mengetahui posisi janin ibu normal atau tidak. Ini hamil yang keberapa Ibu? Oh iya, hamil pertama ya. Kemudian setelah itu kita suruh pasien untuk mengosongkan tabung kecil, jadi suruh pasien ke kamar kecil untuk mempermudah pemeriksaan supaya tidak mengganggu tingginya fundus uteri. Nah, setelah itu baru kita suruh penderita untuk naik ke tempat tidur pasien. Kita posisikan dalam posisi tidur terlentang. Kemudian kita pasang selimut yang kita sudah siapkan, kita pasang untuk menutupi kaki sampai dengan paha ibunya. Kemudian setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaan. Setelah kita ketahui bahwa pemeriksaan palpasi ibu hamil itu kita sebut dengan pemeriksaan Leopold. Ya, pemeriksa mengambil tempat di sebelah kanan penderita, di mana kita ketahui bahwa Leopold itu ada 4, Leopold 1, 2, 3. Itu pemeriksa menghadap ke kepala pasien, kemudian Leopold 4 pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Baiklah, saya akan mulai dari pemeriksaan Leopold 1. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold 1, maka kita harus mencuci tangan, ya. Kita mencuci tangan, kita melakukan cuci tangan, kita keringkan, kemudian baru kita melakukan pemeriksaan. Kita mulai dari pemeriksaan Leopold 1. Pemeriksaan Leopold 1 tujuannya adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri, kemudian mencari bagian-bagian janin yang ada di daerah fundus. Dengan mempergunakan dua tangan dan kita posisikan tangan di fundus uteri seperti ini, kemudian kita sambil melakukan palpasi kita menentukan seberapa tinggi fundus uteri. Kemudian kita juga bisa merasakan bagian-bagian janin yang ada di daerah fundus. Ya. Nah, dari sini kita akan mengetahui tinggi fundus uterinya. Kemudian setelah kita tahu tinggi fundus uteri, maka kita akan bisa mengetahui perkiraan usia kehamilan. Ya. Seperti kita ketahui, usia kehamilan itu
bisa kita memakai patokan mulai dari umur kehamilan kecil, ya. Misalnya 3 jari di atas simfisis itu adalah 12 minggu, kemudian setengah pusat simfisis itu adalah 16 minggu, kemudian 3 jari bawah pusat itu 20 minggu, kemudian setinggi pusat itu 24 minggu, kemudian 3 jari atas pusat 28 minggu, kemudian pertengahan pusat processus itoideus itu 32 minggu, kemudian 3 jari bawah processus itoideus itu adalah 40 minggu atau 36 minggu. Kenapa 40 minggu dia menjadi turun menjadi 3 jari bawah processus itoideus? Karena bagian janin pada 40 minggu biasanya sudah masuk ke pintu atas panggul, sehingga otomatis tingginya fundus teri akan turun lagi. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan tinggi fundus teri sebesar 2 jari bawah processus itoideus, di mana teraba bagian-bagian besar janin yang lunak, batas tegas itu adalah tanda-tanda dari bokong. Kemudian itu baru level 1. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan level 2. Pemeriksa tetap berada di sebelah kanan dengan menghadap ke kepala pasien dengan mempergunakan 2 tangan. Tujuan daripada pemeriksaan level 2 adalah untuk mencari bagian-bagian janin yang ada di uterus bagian kanan maupun di uterus bagian kiri. Adapun caranya adalah dengan meletakkan kedua tangan pemeriksa di sisi kanan dan kiri uterus. Kemudian dengan bergantian satu tangan menahan, kemudian satu tangan melakukan palpasi mulai dari kranial ke kaudal. Di sini bisa kita merasakan adanya bagian-bagian janin, apakah itu bagian-bagian kecil atau bagian-bagian yang besar. Kalau bagian-bagian kecil itu biasanya ekstremitasnya, dan biasanya akan ada bagian-bagian yang agak lembut, ya. Nah, kemudian setelah itu secara bergantian sekarang kita palpasi, yang satu menahan, tangan kiri menahan, yang tangan kanan untuk yang kontralatar kita lakukan dengan pemeriksaan yang sama, yaitu dari kranial ke kaudal. Palpasi dari kranial ke kaudal, kita merasakan bagian-bagian janin yang ada di uterus bagian kanan, ya. Nah, di sini kita bisa merasakan adanya bagian-bagian besar janin yang memanjang, yang interpretasinya adalah punggung. Sehingga pasien ini adalah bayinya dalam posisi punggung kanan. Kemudian kita lanjutkan level 3. Level 3 kita masih tetap berada di sebelah kanan pasien menghadap ke kepala ibu dengan mempergunakan satu tangan, di mana tujuannya adalah untuk mencari bagian-bagian janin yang ada di uterus bagian bawah. Tujuan yang kedua adalah apakah bagian-bagian terendah janin atau bagian janin yang ada di uterus bagian bawah itu apakah sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Adapun caranya adalah dengan mencengkram bagian janin yang ada di uterus bagian bawah atau di atas simfisis, dipegang seperti ini, dicengkram. Sambil mencengkram ini bisa kita merasakan bagian-bagian apa yang ada di uterus bagian bawah. Apakah ada bagian-bagian besar, bulat, keras, melenting, itu adalah identitas dari kepala. Pada pasien ini kita bisa merasakan dari palpasi adanya bagian-bagian besar janin bulat, keras, batas tegas, dan melenting, dan masih bisa digerakkan. Jadi cara menggerakkan adalah digoyangkan
ke kiri dan ke kanan. Itu adalah pemeriksaan level 3. Pemeriksaan level 4 adalah kita merubah posisi di mana pemeriksa menghadap ke kaki ibu tetap berada di sebelah kanan pasien. Tujuannya adalah untuk mempertegas level 3 apakah sudah masuk atau tidak bagian janin ke pintu atas panggul. Yang kedua tujuan untuk menentukan seberapa jauh ya bagian-bagian janin tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul. Caranya adalah demikian, dengan meletakkan kedua tangan pemeriksa di atas sintesis, yaitu di sebelah kanan kiri daripada uterus bagian bawah seperti ini. Kemudian di sini bisa kita lihat posisi daripada arah daripada jari-jari pemeriksa. Kalau dia konvergen, itu artinya bagian janin yang ada uterus bagian bawah itu belum masuk PAP. Kalau dia sudah masuk PAP, maka dia akan menjadi divergen. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menentukan seberapa jauh bagian janin yang sudah masuk ke pintu atas panggul. Kepala janin untuk bayi yang aterm itu adalah sama dengan 5 jari orang dewasa, ya. Mulai dari leher sampai ke ujung kepala itu adalah 5 jari. Nah itu nanti kita akan menentukan seberapa jauh dia masuk ke pintu atas panggul. Untuk mengetahui seberapa jauh bagian terdah janin masuk ke pintu atas panggul, maka kita harus melakukan palpasi. Mulai dari atas simfisis, kita mencari adanya cekungan. Cekungan ini adalah merupakan batas antara kepala dan leher. Batas antara kepala dan leher. Itu adalah cekungan di sini. Itu akan terasa di sini cekungannya. Kemudian kita mengukur jarak antara sintesis sampai ke cekungan itu. Kalau misalnya dia masih jaraknya dari sintesis ke cekungan itu 5 jari, berarti kepala belum masuk pintu atas panggul. Disebut dengan 5/5, ya, 5/5. Kalau sudah masuk 1 jari ke pintu bawah panggul, maka sisanya cekungan itu akan turun dan sisanya menjadi 4/5. Demikian seterusnya 3/5, 2/5, 1/5, 5/5. Kalau 5/5 itu berarti dia sudah masuk seluruhnya, seluruh kepala sudah masuk panggul. Nah itu pemeriksaan palpasi level 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa denyut jantung janin. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan level 2, ya, di mana tujuannya adalah untuk menentukan posisi punggung janin. Dengan mengetahui posisi punggung janin, maka dia akan lebih cepat untuk mencari posisi daripada denyut jantung janin. Jadi denyut jantung janin itu terletak pada daerah punggung dekat kepala. Ya. Tadi kepalanya adalah di bawah, kemudian punggungnya adalah punggung kanan, maka denyut jantung janin akan berada di kuadran kanan bawah. Kalau dia punggung kiri, letak kepala, maka denyut jantung janin akan ada di kuadran kiri bawah. Kalau untuk untuk bayi yang letak sungsang, maka kepalanya di atas. Kalau letak sungsang dengan punggung kanan, maka denyut jantung janin akan berada di kuadran kanan atas. Demikian juga kalau dia punggung kiri dengan letak sungsang, maka denyut jantung janin akan ada di kuadran kiri atas. Nah, lebih tepat lagi, supaya lebih cepat kita mencari tempatnya denyut jantung janin, maka kita bisa pakai patokan. Yang tepat adalah, kalau pada pasien ini, posisi janinnya letak kepala dengan punggung kanan, maka di posisi denyut jantung janin adalah di kuadran kanan bawah, di garis paramedial kanan. Ya. Paramedial kanan. Ini adalah garis median, kemudian ini adalah garis paramedian kanan. Nah, kemudian kita akan
lebih cepat menentukan denyut jantung janin. Nah, disinilah kita langsung tempelkan unandoskop di sini, bisa kita mendengarkan denyut jantung janin. Denyut jantung janin kita dengarkan, sedangkan tangan yang satunya melakukan palpasi pada nadi ibunya untuk membandingkan apakah yang kita dengar itu benar denyut jantung janin ataukah denyut aorta. Ya. Jadi tangan seperti demikian. Ya. Kemudian kita akan mendengarkan denyut jantung janin seperti ini. Kita akan mendengarkan dan hitung. Kalau sudah ini yakin denyut jantung janin, di mana denyut jantung janin akan lebih cepat dari denyut nadi ibunya. Nah, kita mencari puntu maksimum yang seperti kita sudah ketahui tadi, kemudian hitung dalam 3 kali penghitungan masing-masing 5 detik. Detik pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian istirahat 5 detik. Kita hitung lagi selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita istirahat lagi 5 detik. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi penghitungan denyut jantung janin dilakukan dengan 3 kali penghitungan. Kemudian ketiganya 3 kali penghitungan kita jumlahkan. Itu dikalikan 4 sehingga kita akan mendapatkan denyut jantung janin selama 1 menit. Denyut jantung janin dinilai adalah frekuensinya berapa dia, apakah normal atau tidak. Kita ketahui bahwa frekuensi normal itu adalah 120 sampai 160. Yang kedua, kita harus mencari apakah denyut jantung janin itu reguler atau tidak. Kalau dia tidak reguler, berarti bayinya fetal distress. Yang bagaimana disebut reguler? Kalau hasil penghitungan selisih daripada hasil penghitungan 5 detik pertama dengan kedua atau kedua dengan ketiga lebih dari 2, maka itu fetal distress. Artinya denyut jantungnya irregular. Walaupun itu frekuensinya masih dalam interval yang normal antara 120 sampai 160. Demikian untuk pemeriksaan denyut jantung janin. Maka kita sudah melakukan pemeriksaan palpasi leukol dan pemeriksaan denyut jantung janin.